Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu di sini akan mencoba menjelaskan submateri tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon itu kita pelajari untuk kita bisa memberi nama senyawa hidrokarbon. Kita flashback dulu sebentar. Kita ingat-ingat lagi kalau kemarin ada penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu ada dua jenis bentuknya, ada yang alifatik dan siklik. Alifatik itu yang lurus. Nah, yang siklik itu yang berputar gitu ya. Nah, yang kita bahas fokus kita itu di alifatik. Alifatik itu ada tiga jenis berdasarkan jenis ikatannya: alkana, alkena, alkuna. Alkana ikatannya tunggal, alkena ikatannya rangkap dua, alkuna rangkap tiga. Dan ini harus dihafalin rumus umumnya ya. Rumus umum itu rumus molekul. Nah, kemudian alkana itu disebut jenuh dan alkena alkuna yang punya ikatan rangkap itu tidak jenuh. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan dulu tata nama yang alkana, oke? Nah, sebelum ibu menjelaskan aturan tata nama senyawa alkana, kita pahami dulu alkana itu apa. Alkana itu hidrokarbon lurus alifatik ya, yang jenuh karena tunggal. Kemudian dia punya ikatan tunggal dan rumus umumnya CnH2n+2. Maksudnya CnH2n+2 itu N itu jumlah karbonnya. Jadi alkana itu rumus molekulnya kalau misalkan C-nya 1 berarti hanya berapa? 2 kali 1 2 tambah 2 4. Berarti kalau C-nya 1 hanya 4. Nah, ini C-nya 1 hanya 4. Kalau C-nya 3 misalkan, H-nya berapa? Berarti 2 kali 3 tambah 2. Berarti C3H 2 kali 3 6. 6 tambah 2 berarti 8. Berarti kalau C3 hanya 8. Itu kalau alkana. Alkena alkuna beda lagi, tergantung rumus umumnya. Makanya ini rumus umumnya harus dihafal. Rumus umum juga bisa membantu kita mengidentifikasi rumus molekul. Kita bisa tahu itu alkana, alkena atau alkuna dilihat dari rumus molekulnya. Cocokkan saja dengan rumus umumnya ya. Oke, balik lagi ke sini. Sebentar. Nah, ini adalah rumus umum alkana. Rumus umum alkana dari C1 sampai C10 ya. Berdasarkan sorry. Ini rumus molekul alkana dari C1 sampai C10 berdasarkan rumus umumnya. Dan dia punya nama. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana. Ini harus dihafal terus sampai dekana. Kemudian ada juga yang namanya alkil atau cabang. Kita sebutnya cabang ya. Itu alkil itu kalau misalkan alkana yang kehilangan satu hidrogen. Jadi namanya diakhiri dengan il-il. Metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil. Jadi kalau ada cabang C-nya 1 disebutnya metil. Cabang C-nya 2 etil, C-nya 3 propil dan seterusnya sampai dekil. Ini harus dihafalkan di luar kepala. Gitu. Lanjut. Nah, langsung saja ke contoh ya. Ibu tidak akan bertele-tele karena waktu kuota. Kemudian ini ibu punya dua rantai hidrokarbon yang berbeda. Yang satu itu lurus aja gitu ya. Lurus set ya. Lurus aja. Nah, kalau yang ini lurus set ada pertigaan. Nah, ini kita sebut dengan cabang. Ini kita sebut dengan cabang. Nah, yang ini kita sebut dengan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai karbon paling panjang. Kalau ini dia nggak punya cabang ya, jadi hanya rantai utama. Jadi kalau ini gampang ngasih namanya, ini gampang ngasih namanya. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kalau C-nya 6, apa namanya? Kalau C-nya 6, namanya heksana, ya kan? Nah, berarti ini namanya apa? Yang ini namanya apa? Ya udah cuman sorry. Ini namanya heksana aja, tambahin normal heksana, n heksana juga boleh atau normal heksana. Sedangkan kalau yang ini, nah kalau yang ini
dengan aturan dulu. Pertama, kamu tentukan tadi rantai terpanjangnya mana. Ini rantai terpanjangnya ya. Ini rantai terpanjangnya. Kamu tentukan dulu rantai terpanjang atau rantai utamanya. Nah, C yang enggak ke bawah itu ini adalah induk ya. Ya, sebentar. Nah, jadi ini rantai terpanjangnya ya, sekali lagi. Set ini ganti warna. Yang ini, yang hijau rantai induk itu cabangnya ya. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya setelah menentukan rantai utama dan rantai utama dan cabang, kamu nomori si C yang di rantai utama ini. Ini mah nggak usah dinomorin, yang di cabang mah. Nomornya dari C yang paling dekat dengan cabang. Nomorin kan dari nomor 1 ya. Dari sini apa dari sini atau dari sini? Dari mana yo? Mana yang paling dekat dengan cabang? Cobain hitung. Satu, 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 dua, tiga. Gimana ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua ini lebih dekat dari kiri. Satu, dua, tiga. Kalau dari kanan, satu, dua, tiga, empat. Dari sini ke rantai cabang itu 4 langkah, berarti dari kiri nomorinnya ya. Jadi nomornya dari sini. Ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6. Nah, udah gitu apa? Kita beri nama langsung urutannya. Kita sebutkan dulu posisi cabang itu ada di nomor berapa? Nomor 3. Jadi kita tulis dulu nomor cabangnya di nomor 3 kan nempelnya. Aduh. 3. Kemudian nama cabangnya tadi kalau CH3 alkil namanya apa? Kalau C-nya 1 metil. Metil. Setelah nama cabang, kemudian sebutkan nama induknya. C-nya ada berapa? 6. Kalau 6 tadi apa? Heksana. Berarti heksana. Jadi nama senyawa ini 3 metil heksana gitu. Coba kita cek bener enggak? Nah, jadi rantai induknya ini cabangnya, di nomornya dari kiri karena lebih dekat ke cabang 2, 3, 4, 5, 6. Namanya ini rantai induknya heksana, alkilnya metil. Jadi namanya 3 metil heksana. 3 menunjukkan posisi cabang atau nomor cabang, metil menunjukkan nama cabangnya, heksana nama induknya. Jadi tadi tentukan rantai terpanjang, tentukan cabang, nomori atom C pada rantai induk dari C yang paling dekat dengan cabang. Kemudian aturan namanya tadi nomor cabang dulu, nama cabang dan nama alkana. Jadi rantai induk, cabang, beri nomor, kemudian nomor cabang, nama induk.